Warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik yang di studio ataupun yang di rumah. Kalau ngomongin masalah husnuzon atau prasangka baik, itu lebih sulit dibandingkan kita bersuuzon atau prasangka buruk. Kadang-kadang kita bertanya kenapa sih kok mudah sekali kita selalu berprasangka buruk. Yang paling parah kita berprasangka buruk kepada diri kita, kepada lingkungan kita. Bahkan naudzubillah min zalik kita berprasangka buruk terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus kita maintain bagaimana caranya supaya kita ini tidak lagi berprasangka buruk. Kita ubah di dalam pikiran kita yang tadinya selalu berprasangka buruk menjadi berprasangka baik. Nah pada hari ini kita akan bahas lebih dalam bagaimana kita memaintain pikiran kita menjadi positive thinking atau berprasangka baik. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kenapa banyak orang yang lebih mudah berzuzon daripada berhusnuzon? Lalu apa penyebabnya? Mau tahu penyebabnya? Karena mereka senantiasa mengambil perasaannya untuk memaksakan perasaan orang lain masuk dalam prasangkanya, perasaannya. Orang tak bisa mengerti, orang tidak bisa tahu apa yang sedang engkau alami. Sehingga senantiasa memaksakan kehendak atas kehendak orang lain kepada kehendaknya. Itu menyebabkan dirinya berburuk sangka. Mohon maaf kepada siapapun yang lagi dalam artian berkeluarga, kadangkala suami, istri berburuk sangka. Tak bisa jadi buruk sangkanya itu menyebabkan jatuh cinta kepada pasangannya. Karena bukti cintanya, bukti tanggung jawabnya. Karena berburuk sangka ada yang wajib, ada yang harus. Kita harus berburuk sangka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sudah ketahuan kejahatannya, hati-hati ya, dia itu penipu. Itu boleh, itu boleh. Waspada jatuhnya. Waspada jatuhnya, waspada kita ya. Itu boleh. Para yang orang-orang yang kerjanya memang diharuskan seperti itu, para intelijen, para polisi yang interogasi, itu harus. Yang haram hukumnya kita berburuk sangka adalah kepada Allah, kepada Rasul, kepada yang tadi disebutkan adalah takdir ketentuan yang sudah diaturkan oleh Allah. Ini yang tidak boleh. Tapi dalam hal ini kadangkala kita berburuk sangka kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini kita tidak pantas untuk berburuk sangka. Anak kepada orang tua. Sebenarnya orang tua itu punya tujuan yang baik. Iya, tujuannya baik terhadap anaknya. Tapi banyak anak yang berburuk sangka. Mama itu cuma pilih kasih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kadangkala orang berburuk sangka kepada orang lain disebabkan karena ketidaktahuannya. Inilah yang mendasari. Makanya lihatlah lebih dekat, pandanglah lebih dekat, dalami lebih dalam sehingga engkau akan baik sama dia. Ketika orang tidak paham dengan dirinya akan terjadi pertengkaran. Tapi kalau sudah tahu sifatnya, memang sifatnya begitu dia. Jadi tidak ada yang berburuk sangka. Tapi kalau baru lihat, kok begitu? Ih, kecil-kecil pecicilan. Kecil-kecil caleda. Galetere. Itu bahasa-bahasa di daerah saya itu. Artinya apa itu Ustaz? Iya pecicilan juga. Pencilakan. Iya, pencilakan. Ya. Nah, baik apa? artinya bisa digarisbawahi bahwa sesungguhnya kalau waspada itu kita boleh. Boleh. Waspada. Tapi bisa nggak minta tolong? Iya baik. Di sini aja. Oh di sebelah situ. Iya. Saya pelan-pelan. Aku aja di tengah. Oh di tengah. Iya. Kalau di sini Iya, apa iya, Ustaz? coba, tengah, coba tengah, dulu. Di sini, Ini kayak timbangan. Oh gitu. Pendek ya. Kalau Aku di tengah. kalau aku iya. di tengah. Ya, Aku di aku tengah. di tengah. Aku di Kalau di tengah. tengah kayak jomblo Ustaz. kayak tangga. Oke tangga Kayak kayak tangga. jomblo. Oke. Kalau sebelah Oh, sini iya, ya iya. sebelah sini. Oke.
Ini ribet ya acara pagi ini. Ya, Harus baik. husnuzon. Daripada orang berburuk sangka. Benar. Kenapa orang berburuk sangka pada diri kita? Karena penyebabnya kita sendiri. Ah. Makanya perbaiki kostum kita, Betul, pakaian kita. Ih, kenapa sih kucel banget? Kenapa sih nggak mandi ya? Gara-gara kamu sendiri tidak merapikan diri. Jadi kadang-kala orang berburuk sangka karena perbuatan kita sendiri. Betul. Ini sebenarnya tipis banget Ustadz antara buruk sangka sama waspada. Iya. Nah, di dalam Islam kalau waspada itu boleh ya? Boleh, Waspada. waspada malah dianjurkan. Karena bahkan orang bergibah kepada orang yang sudah berjelas-jelas perbuatan maksiat padanya, itu boleh. Untuk memperingatkan orang kan, untuk mengingatkan supaya Iya. itu tadi waspada. Waspada ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan kita Iya. sapa bintang tamu kita Oh dulu iya. nih. Dari yang sebelah kanan yang di ujung sana. Oh iya. Hati-hati. Ada Dian Sidik, tepuk tangan dulu. Dian Sidik ya. Bodinya luar biasa ya. Ini Bisa dulu kalau dibanting misalnya kita. kita tahu dia pemain Joko Tingkir. Masih ingat Bu? Udah Masih lama ingat kali. ya. Udah Nah, ini lama. pemain Joko Tingkir ya. Terima kasih udah sampai sini Bro. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Dan ada yang cantik di sebelah kiri nih Ustaz. Ini salah peran hantu. Kenapa? Enggak Hantu berani cantik saya. dong. Nggak berani. Kalau ke sini Kalau takut sini dibanting. Dibanting. Kalau sini takut kerasukan. Oh kalau gitu kita bacain Yasin aja Ustaz. Baik kita sambut dulu Asa Syara. Tepuk tangan Gimana dulu. kabarnya? Baik Ustadz, gimana Ustadz baik? Baik. Iya, anak Sehat? udah 2 ya? Anak udah 2. Iya nggak kerasa ya. Heeh. Karena saya bukan yang melahirkan. Dia yang merasakan. Baik dan belum sah kalau kita nggak sapa jamaah yang hadir di studio, tepuk tangan dulu. Dari yang sebelah kiri dulu Ustaz ya. Ini yang baju biru dari mana Bunda? Bandung. Hah? Bukan. Yang atas dulu, yang atas dulu, yang atas Ibunya dulu. ngobrol sama saya, Bu, dari mana? Dari Bandung. Iya itu Iya, yang tapi yang di bawah. atas. Oh, Yang di atas dari mana? Kendari. Kendari. Tepuk tangan dulu. Jadi yang biru-biru ini semua Semuanya adalah dari- dari Kendari. Nah Ya. sekarang Tenggara. yang pink dari mana Bunda? Dari Manado. Oh. Nah Wah, luar baru biasa. nih yang tadi seperti Asa bilang nih yang di bawah yang pakai baju apa jilbab hijau dari mana Bunda? Dari Bandung. Dari Bandung. Yang di depan juga dari Bandung ya. Ya, baik. Ini luar biasa hari ini kita akan membahas tentang husnuzon, suuzon, dan di sini waspada. Ini sebenarnya harus kita pantek di dalam diri kita setiap hari. Kadang ada yang bilang pada saat kita bangun kita positive thinking maka hari itu akan menjadi baik. Nah kalau misalnya kita bangun langsung kita negative thinking maka hari itu sepanjang hari akan menjadi buruk. Nanti juga Ustaz Syama akan menerangkan bagaimana apa keuntungan kalau kita selalu berpositive thinking ya. Keuntungannya seperti apa? Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau memang kamu itu adalah zat yang paling dipuji-puji oleh semua alam semesta ini, tolong dong beri saya uang sekarang ini, karena saya membutuhkan uang. Sekarang juga, gitu.